Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Di video kali ini Ibu akan melakukan praktikum uji bahan makanan. Pada praktikum ini Ibu tidak melakukannya di laboratorium sekolah, melainkan Ibu melakukannya di rumah. Ya, sebenarnya dengan memanfaatkan alat-alat dan bahan di rumah, kita dapat melakukan praktikum uji makanan ini secara sederhana. Uji bahan makanan ini adalah uji kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya amilum, protein, dan lemak dalam bahan makanan. Dalam uji makanan, tentunya kita menggunakan reagen sebagai indikatornya. Pada uji amilum di lab, kita menggunakan yodium. Nah, di rumah kita bisa menggunakan dengan betadin, karena dalam betadin terdapat yodium juga. Di sini Ibu menggunakan betadin obat kumur yang mengandung povidone iodin. Untuk uji protein di laboratorium biasanya digunakan reagen biuret. Tapi kalau ujinya di rumah, kita bisa menggunakan asam cuka atau asam asetat. Sedangkan untuk uji lemak, Ibu menggunakan kertas HVS. Bahan makanan yang akan Ibu uji adalah terigu, susu kedelai, gula halus, putih telur, kuning telur, mentega, dan pisang. Ada juga beberapa alat tambahan yang nanti akan kita gunakan. Akan Ibu lakukan pertama adalah uji amilum. Amilum atau zat pati lebih dikenal dengan nama zat tepung. Amilum adalah senyawa polisakarida atau gula rantai panjang. Uji dengan iodin ini tidak dapat mendeteksi keberadaan senyawa sakarida lainnya, misalnya zat gula sederhana. Reagen iodin atau yodium ini berwarna coklat. Prinsip pengujian iodin yaitu amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin akan membentuk warna biru sampai biru kehitaman. Langkah kerja uji amilum adalah yang pertama, letakkan bahan makanan pada sebuah palet yang telah diberi nomor sesuai dengan bahan yang akan diuji. Ibu membagi menjadi 7 bahan makanan yang akan Ibu uji. Yang pertama adalah tepung terigu, kedua susu kedelai, ketiga gula halus, keempat putih telur, kelima kuning telur, 6 mentega, dan 7 pisang. Kemudian berikan beberapa tetes larutan iodium dari betadin dengan menggunakan pipet yang Ibu gunakan dari sebuah botol obat pada ketujuh bahan makanan tersebut. Amati perubahan warna yang terjadi. Bisa kalian lihat di sini perubahan warna biru kehitaman terdapat pada tepung terigu dan pisang. Selanjutnya uji makanan yang kedua, Ibu akan melakukan uji lemak. Langkah kerjanya adalah beri nomor pada kelas HVS sesuai dengan bahan yang akan kita uji. Letakkan bahan yang akan diuji pada masing-masing kertas tersebut. Pada bahan makanan yang bersifat kering, kamu dapat menambahkan beberapa tetes air atau makanan tersebut kamu larutkan terlebih dahulu. Kemudian lakukan pengeringan pada kertas tersebut, bisa dengan menggunakan hair dryer atau kalian jemur. Tunggu sampai kertas tersebut kering. Setelah kering, terawanglah kertas tersebut dengan menggunakan senter. Apabila ada bagian yang transparan, berarti bahan makanan mengandung lemak. Kalian bisa amati pada bagian kertas yang telah diolesi oleh susu kedelai, putih telur, kuning telur, dan mentega, tampak bagian yang transparan. Uji makanan yang ketiga adalah uji protein. Pada prinsipnya, protein mudah sekali rusak atau terdenaturasi dengan suhu yang tinggi atau pemberian asam yang berlebihan. Konsep inilah yang akan kita gunakan dalam uji protein. Biasanya protein yang terdenaturasi akan mengalami penggumpalan atau pengentalan. Biasanya pada bahan makanan yang tidak mengandung protein, apabila dilarutkan dengan larutan asam cuka, maka akan terjadi pengendapan di bagian bawahnya. Ayo kita lakukan uji cobanya. Pertama, letakkan bahan makanan pada sebuah wadah. Jangan lupa wadahnya diberi nomor ya, sesuai dengan bahan yang akan diuji. Kemudian tetesi larutan cuka, paling sedikit 10 tetes, baiknya lebih ya. Dan aduk hingga rata. Diamkan beberapa saat, kemudian amati yang terjadi. Pada tepung terigu terjadi endapan di bagian dasarnya. Susu kedelai larut dalam asam cuka atau tidak membentuk endapan. Seluruh bahan gula halus larut dalam asam cuka. Terjadi penggumpalan pada putih telur setelah dilarutkan dengan asam cuka. Kuning telur larut dalam asam cuka tanpa terjadi endapan. Pada mentega, asam cuka tidak menyatu. Pisang yang dilarutkan dengan asam cuka akan membentuk endapan di bagian dasarnya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan pemanasan terhadap beberapa bahan makanan yang terlarut dalam asam cuka untuk memastikan apakah terjadi pengentalan sebagai akibat dari kandungan protein yang terdenaturasi. Ibu melakukan pemanasan kurang lebih 5-10 menit di atas air yang telah mendidih.
Setelah 10 menit bahan makanan yang akan kita uji kita diamkan beberapa saat, kemudian kita amati teksturnya. Pada gula halus dan mentega teksturnya tetap cair. Pada kuning telur terjadi penggumpalan dan pengentalan. Pada putih telur dia sangat menggumpal. Pada susu kedelai juga terjadi penggumpalan. Selanjutnya, berdasarkan uji makanan yang telah Ibu lakukan tadi, lengkapilah tabel hasil uji makanan berikut ini. Kalian bisa melakukan kegiatan serupa dengan bahan makanan lain di rumah. Jangan lupa, buatlah laporan kegiatan uji makanan yang kalian lakukan secara sistematis. Tetap semangat belajar dan salam sehat untuk kalian.